pedang tauhid samurai syariah tidak akan memberikan senjata kepada seorang manusia masuk kepadanya, meleburkan hatinya dengan zat yang memutar balikkan hati. Ya muqallibal qulub. Syariahnya akan membersihkan jasad lahir, sementara tauhid dan ma'rifatnya memberikan jasad batin. Wahai orang-orang, wahai sahaya, janganlah engkau makan dengan perangaimu, kesenanganmu, egoismu. Jangan engkau makan kecuali dengan dua saksi yang adil, kitab dan sunnah. Kemudian carilah dua saksi yang lain, yaitu hatimu dan perbuatanmu dengan Allah. Jika kitab dan sunnah telah memberi izin, sementara hatimu memandang kepada saksi keempat, yaitu perbuatan Allah, maka engkau tidak akan seperti pencari kayu bakar di malam hari, yang mencuri kayu di tengah hutan, yang mencari kayu namun tidak mengerti apa yang terpanggang oleh tangannya, apa yang terjadi, dan engkau ada bersama Sang Pencipta dan manusia. Semua ini tidak akan datang dengan hayalan, belaka, dan angan-angan, kepura-puraan dan provokasi. Akan tetapi ia merupakan suatu yang menetapkan dirinya di dalam dada, realisasikan dengan suatu tindakan, dan arti amal yang dimaksudkan di sini. Justru hendaknya kita harus mencuci najis dari agama, mencuci najisnya baju agama. Air taubat memegang teguh ikhlas, melakukannya dengan perbaikan, keharuman, memperbaiki kemakrifatan, waspada dari kedudukan di mana engkau berada di dalam. Karena kemanapun engkau menoleh, ke sekelilingmu terdapat binatang liar, sementara malapetaka juga mengintaimu dari mereka, dari hatimu. Jangan engkau makan dengan perangaimu, egoismu, dan kesenanganmu. Jangan makan kecuali dengan dua saksi yang adil. Wahai orang yang beriman, di antara apa yang kalian katakan, apa yang kami katakan, apa yang mereka katakan, tidak ada sesuatu yang terwujud, semua sia-sia. Semua tipu daya, semua bohong, semua drama, sandiwara, sinetron. Engkau mengatakan ini haram, itu haram, sementara engkau makan harta anak yatim. Engkau melakukannya, engkau mengatakan ini halal, itu haram, sementara engkau tidak melakukannya, tidak mengamalkannya. Engkau orang yang bodoh di dalam kebodohan, geblek istilahnya. Diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wailul lil jahilil marra wal lil alimin sab'a marra. Orang yang bodoh akan mendapatkan siksaan neraka wel 1 kali, sementara orang yang alim 7 kali mendapatkan siksaan neraka 7 kali. Lebih berat siksaan para wali Allah, siksaan neraka wel 1 kali untuk orang bodoh karena tidak mengetahui, sedangkan siksaan untuk para wali 7 kali untuk mereka karena mengetahui namun tidak mengamalkan. Lalu diangkatlah ilmu darinya, diangkatlah keberkahan ilmunya. Yang tersisa hanya ampasnya, hanya argumentasinya, hanya akal licik, hanya kemunafikan, kemudaratan. Belajarlah lalu amalkanlah semua menyendiri di dalam persepsi dari semua makhluk. Sibukkan, hindarkan semua kesibukan dirimu dengan kecintaan hanya kepada Allah. Jika zuhud penyendirianmu ini engkau lakukan dengan benar, cintamu mendekatkanmu kepada Allah, merendahkanmu darinya, meleburkan dirimu di dalamnya. Kemudian jika ia menghendaki, ia akan masyhurkan, menampakkanmu di mata manusia, menghendakimu untuk mengambil suatu bagian darimu. Karena suatu permasalahan yang menguntungkan yang telah diciptakan sebelumnya. Sementara ilmu yang berada di tanganmu hanya sedikit, hanya dititipkan sedikit, hanya ditiupkan kepada penyepianmu. Engkau pun dibawa pergi dengannya. Tampaklah semua masalahmu di mata manusia, tetapi itu hanya masalah kecil. Penuhi semua bagianmu tanpa disertai nafsu, tanpa egoisme, tanpa perangai. Kembalikan semua kepada Allah, kepada bagianmu, sehingga engkau tidak melanggar undang-undang ilmu Allah. Penuhi semua bagianmu sementara hatimu tetap berada di tangan Allah. Wahai yang maha bodoh, dengarkanlah. Beramallah kepada Allah dan para wali kekasih Allah. Wahai orang yang mencela Allah dan walinya. Kebenaran itu identik dengan al-haq, sementara kesalahan selalu berada padamu, wahai manusia. Kebenaran selalu berada di hati batin dan sesuatu yang berarti, sementara kesalahan selalu berada pada nafsu, egois, perangai, kebiasaan dunia, dan segala sesuatu selain Allah. Sebuah hati tidak akan merasa bahagia sehingga ia mampu mencapai kedekatan kepada Allah.
yang kadim, yang azali, yang lestari, yang abadi. Jangan berdesak-desakan menjadi orang munafik, jangan berebutan wahai orang munafik. Apakah engkau mempunyai sesuatu yang lebih daripada roti? Desak yang lebih baik daripada itu hanya kau dibudak oleh makanan, lauk pauk, roti, gula, pakaian, kuda, budak, dan penguasamu. Hatimu kasar, hatimu tidak akan benar. Hati yang benar adalah hati berkelana dari manusia menuju Sang Khalik penciptanya, di mana ia telah melihat di jalan kelananya itu sesuatu yang menyelamatkan. Bolehlah seorang ulama mengamalkan semua ilmunya untuk menjadi pengganti para walis, para ulama salaf kuno, merupakan pewaris para nabi kuno, dan sebagian ulama khalaf yang baru yang masih tersisa. Mereka selalu menyongsong para manusia, memerintahkannya meramaikan kota syariah, mencegahnya menghancurkan kota itu, menyatukan mereka di hari kiamat bersama para nabi. Maka penuhilah pahala mereka dari Tuhan mereka. Sementara Allah telah menyamakan seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya dengan seekor keledai. Allah mempersamakan seorang keledai itu dengan orang yang alim tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Hanya kitab-kitab yang tumbuh. Kamitslil khimari yakhmilul asfara. Seperti keledai yang membawa kitab yang tebal, hanya dibawa ke sana kemari. Al-Jumu'ah ayat 5. Kitab yang tebal-tebal, buku ilmu pengetahuan apa yang akan diambil dari manfaat seekor keledai. Buku-buku ilmu pengetahuan, sains, teknologi, manajemen, dan lain-lain tidak ada gunanya, tidak akan menimpa tangannya kecuali kepongahan, kepayahan, kesombongan, kelelahan. Dengan ilmunya ia mereka daya dan menipu daya masyarakat. Barang siapa yang bertambah ilmunya, seyogyanya bertambah pula kekuatannya kepada al-haq, bertambah kedekatan ketaatannya kepada al-haq. Wahai orang yang mengaku berilmu, manakah tangismu karena takut kepada Allah? Di manakah ketakutanmu dan kekhawatiranmu tidak dekat dengan Allah? Di mana perbuatanmu atas semua dosa-dosa yang kau lakukan? Seyogyanya kau bertambah pula keimanan, bertambah pula ketaatan kepada Allah. Wahai orang yang mengaku berilmu, di mana tangismu? Di mana pertobatanmu? Di mana pengajaranmu terhadap nafsumu yang digembleng Allah? Sia-sia kau jadi ustadz, jadi kiai, jadi guru. Sia-sia. Sudah tidak mendapatkan akhirat, tidak mendapatkan dunia. Lelah saja. 16 tahun, 30 tahun, 25 tahun jadi guru agama. Menjadi ustadz, menjadi wali, menjadi pengurus organisasi agama kemasyarakatan, ormas. Hanya mendapatkan berkat. Hanya menuntut gajian, hanya mendapatkan pekerjaan, tidak ada kemuliaan kedekatan kepada Allah. Masya Allah. Perbuatannya untuk menghina masyarakat, untuk menghina sesama ulama, untuk menghina manusia. Kedudukan seorang wali itu bukan kedudukan di mata manusia, tetapi kedudukan di mata Allah. Kau hanya pengen rumah tanpa membangun. Kau hanya pengen makan tanpa bekerja. Kau hanya bercita-cita mendapatkan baju dinas agar seperti orang hebat dan lain sebagainya. Hidupmu berputar-putar, makan kawin, pakai surban putih. Ya, sok suci. Kau ini seperti toko loaan saja. Memiliki banyak barang tetapi gak ada yang beli. Memiliki banyak toko, duduk bersama manusia, menghibur diri dan merasa terhibur bersama dengan mereka. Cita-citamu untuk menjauhi semua ini. Doronglah cita-citamu untuk jauh dari semua ini. Jika engkau memang mempunyai bagian dari semua itu, maka kelak ia akan datang sendiri kepadamu pada waktunya. Takdir Allah. Sementara hatimu merupakan suatu yang mesti mendapat keuntungan dari kepayahan melihat berat sukamu menyendiri dan berdiri bersama Allah. Apa yang bermanfaat bagimu. Sementara kepayahan ini terjadi, kelelahan terhadap sesuatu yang engkau tak akan terlepas darinya. Wahai saya Allah, persepsimu telah salah, persepsimu telah rusak. Tidak akan bakalan sesuatu yang najis akan menjadi benar. Tidak akan menjadi suci sesuatu yang najis. Apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah, apa yang diamalkan oleh Nabiullah, apa yang diamalkan oleh wali-wali, para ulama, kiai, itu berbeda dengan apa yang di dalam hatimu, apa yang dalam pikiranmu. Mereka ikhlas, mereka menyampaikan semua dengan keikhlasan. Tidak sah di dalamnya suatu ketauhidan tanpa keikhlasan. Wahai Rasulullah, wahai Allah, wahai orang
yang terlelap. Jangan tidur, jangan terlelap dari mereka. Waspadalah, wahai orang yang berpaling, jangan berpaling dari mereka. Jangan tertipu, wahai orang yang lupa, jangan kalian terlupa. Wahai orang yang meninggalkan, jangan kalian meninggalkan. Wahai orang yang bodoh, belajar dengan asma Allah. Wahai orang yang bodoh, ya belajar dengan Allah, dengan Rasulullah. Orang yang terdahulu, kiai-kiai dan orang yang di belakang hari kalian, laksana rumput panjang yang menjalar dan tidak ada manfaatnya, tidak layak untuk apapun, hanya untuk pajangan dan untuk makanan binatang. Tinggalkanlah sesuatu yang tidak ada gunanya. Mudah-mudahan kita semua semoga Allah mensucikan hati kita dan kita bisa bertawadu, bisa tergerak hati kita untuk kembali kepada kebenaran yang ditawarkan, yang diberikan para ulama-ulama pendahulu kita, yang disampaikan oleh orang-orang yang alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.